kembali menjumpai Anda. Sejumlah informasi yang utama dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Tria Andina Nabadani, inilah Pratami News selengkapnya. Sejak disahkan pada tahun 2015, tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals terus menjadi topik hangat. Namun, tidak sedikit yang belum mengetahui apa itu SDGs yang dapat menjadi tujuan global. Melalui program SDGs ini, negara memiliki cita-cita yang hendak dicapai bersama melalui 17 tujuan utama atau target. Dalam liputan Pratami News kali ini, kami membahas implementasi poin ke-11 SDGs, yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan di Kota Bogor, melalui perbaikan moda transportasi umum di Kota Bogor, terutama dalam pelayanan bis kita yang berada di Kota Bogor. Sebelum kita mendalami permasalahan bis kita di Kota Bogor ini, mari kita lihat latar belakang adanya bis kita di Kota Bogor ini dan tujuan penerapannya. Dan bagaimana situasi terminal atau halte bis kita di Jumat pagi ini. Di sana sudah ada rekan saya Rati yang berada di halte Bulak. Selamat pagi Tria. Baik, di sini saya sudah berada di salah satu terminal besar Bogor. Terminal Bubulak melayani transportasi angkutan sekitar wilayah Bogor. Sebelumnya, Kota Bogor menghadapi masalah terkait kemacetan lalu lintas dan polusi udara. Hal ini mendorong pemerintah setempat untuk memulai program transportasi publik yang mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat. Dan pada tahun 2021, bis kita diluncurkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penggunaan transportasi umum dapat meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas dalam masyarakat. Dengan sistem transportasi umum yang baik, setiap orang dari berbagai lapisan masyarakat dapat dengan mudah melakukan mobilitas secara aktif. Transportasi umum yang diciptakan dengan baik dapat membantu mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara. Hal ini berkaitan dengan tujuan keberlanjutan dan ketahanan lingkungan. Bis kita menjadi salah satu transportasi umum yang banyak digunakan oleh masyarakat Kota Bogor dalam melakukan mobilitas. Transportasi punya tujuan untuk menciptakan pengembangan kota yang berkelanjutan. Dalam mencapai tujuan tersebut, bis kita juga menghadirkan berbagai fasilitas untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya. Seperti 19 kursi penumpang dan 2 diantaranya adalah kursi prioritas, handstrap di sepanjang bis, tempat sampah, sabuk pengaman, CCTV, dan alat bantu darurat. Tujuan utama diciptakannya akses publik berupa transportasi umum bis kita di Kota Bogor adalah untuk menjawab permasalahan kemacetan dan polusi. Hingga kini, cakupan halte maupun terminal bis kita sudah meluas di Kota Bogor, sehingga berdampak terhadap mudahnya akses masyarakat. Tarif yang ditetapkan oleh bis kita pun terjangkau. Hanya dengan membayar 4.000 dengan uang elektronik, kita bisa menikmati perjalanan dengan fasilitas yang mendukung. Di sini saya berbincang dengan Bapak Ugi selaku HRD dari bis kita Terminal Bubulak Bogor. Program bis kita ini itu disebut program BTS atau By the Service, merupakan program daripada pemerintah pusat di bawah Kementerian Perhubungan. Salah satu kota yang ada yaitu di Kota Bogor ini, namun khusus di wilayah Kota Bogor ini itu kita dibarengin dengan program reduksi angkot. Jadi ini berbeda dengan di kota-kota lain. Kalau kota-kota lain itu hanya langsung tambahan jalur, tapi kalau di Bogor itu terkait program dari Pak Wali Kota reduksi angkot seperti itu. Jelas satu mengurangi kemacetan. Iya, mengurangi kemacetan. Ya, karena memang bisa kita lihat bersama, karena pada program reduksi angkot berarti mengurangi angkot yang ada di Kota angkot Bogor. yang ada di Kota Bogor ini yang memang berdampak sekali ke kemacetan. Perhitungannya sih yang saya tahu ya, yaitu 3 angkot digantikan menjadi 1 bis. Jadi kalau contoh di koridor 1 misalkan mengantuk ke Bulak, ke Cidangian, misal 10 berarti itu sudah terjadi pengurangan 30 angkot. Yang jelas kan program ini kan BTS ya, By the Service subsidi. Berarti selama itu masih ada subsidi berarti gratis. Nah, terkait sekarang itu kan sudah berbayar.
Berbayar itu Rp4.000 itu sebetulnya untuk umum, tapi untuk mahasiswa, pelajar, dan lansia itu ada tarif khusus sebesar Rp2.000. Tapi dengan catatan harus registrasi terlebih dahulu. Oh, registrasi. Ya, dengan nantinya ada melengkapi apa saja yang memang harus dilengkapi. Nah, terutama pada saat berbayar ya, memang ada sedikit penurunan, tetapi itu sebetulnya karena berbayar itu kan masa penyesuaian. Ditambah lagi sekarang sudah ada program yang Rp2.000 tadi untuk pelajar, mahasiswa dan lansia. Nah ini sekarang sudah terlihat sudah merasa terbantu mungkin dengan biaya seperti itu. Jumlah untuk load faktor penumpang dari masing-masing koridor sudah mulai ada lagi. Sampai dengan saat ini yang kami dengar itu nanti bakal ada penambahan trayek di koridor 3 dan 4. Koridor 3 itu dari Bubulak ke Sukasari. Nah, nanti yang satu lagi koridor 4 itu dari Terminal Ciparigi ke Ciawi. Sebetulnya kalau kita bicara ini kan program Biskita ya. Biskita tuh sebetulnya karena kita lihat yang di sini tuh hanya baru ada di Kota Bogor. Sebetulnya program Biskita ini nantinya bakal ada di kota-kota lainnya. Contoh nanti misalkan bisa jadi Tangerang, Bekasi. Cuma kalau untuk nggak usah jauh-jauh, mungkin untuk kabupaten kemungkinan nanti bakal ada. Ini kan kenapa Biskita saat ini hanya ada di kota karena memang program BTS ini baru adanya di Kota Bogor. Tidak tutup kemungkinan nanti untuk kabupaten pun akan mengadakan. Lalu saya juga berbincang dengan pramudi dari transportasi umum Biskita. Sangat setuju. Salah satu alasannya bisa mengurai kemacetan. Tidak menutup kemungkinan penumpang banyak yang positif sama Biskita karena kenyamanan lebih bagus daripada di angkot. Itu sisi positifnya. Dan tidak ada juga pengamen. Banyak sih. Ada AC, duduk tidak berdesak-desakan. Lalu di sini saya juga berbincang dengan beberapa penumpang Biskita. Untuk saya pribadi cukup nyaman karena suasana yang di atas tuh kan beda dari angkutan umum lainnya. Kalau yang lain kan misalnya kayak angkot itu panas. Nah kalau yang di sini adem. Kakaknya? Iya, intinya lebih nyaman aja sih gitu. Kalau kita, apalagi kan kita sebagai di sini anak rantau, mahasiswa juga, belum tahu daerah khususnya Bogor. Tentunya kalau naik bis kita itu lebih aman aja sih. Untuk Sekarang worth it sih, karena kan angkot sama aja gitu. Sama aja, iya. Oh, iya sih, kalau itu sarannya lebih dibanyakin aja sih, kayaknya haltenya gitu, diperbanyak aja gitu. menurut saya iya karena kan bus kita udah ada tempat berhentinya, udah khusus. Sedangkan angkot kan bisa berhenti sembarang saja dan itu yang menyebabkan macet. Jujur buat aku sangat terbantu sih, apalagi aku kuliah di sini juga kan udah dikasih transportasi pribadi ya sama orang tua. Kebetulan aku juga lagi magang di lab school, jadi dari Dramaga ke sini cukup terbantu banget sih. Worth it, menurut aku itu worth it banget karena 4.000 itu kan dari mana aja ya, maksudnya dari halte pertama ataupun terminal pertama kita naik sampai ke tujuan kita. Menurut aku tuh worth it sih, dari fasilitas bus kitanya juga sangat bagus ya. Aku pribadi dibandingkan transportasi lainnya ya, bis kita tuh udah sangat baik sih. Mungkin bisa ditambahkan dengan jangka waktu yang lebih lama ya. Kalau sekarang kan jam 9 malam tuh udah nggak ada, sedangkan kita tuh kadang jam 9 malam masih ada kegiatan di luar gitu. Jadi mungkin bisa ditambahkan lagi jamnya. Dapat kita lihat di sini banyak warga Bogor yang menggunakan transportasi umum Biskita untuk mengatasi kemacetan di Bogor. Untuk sementara, itu saja informasi yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan ke rekan saya Tria di studio. Baik, terima kasih Rati yang sudah melaporkan dari Terminal Bubulak. Pada tahun 2021 bulan November, Biskita telah beroperasi dengan tujuan untuk mengurangi kemacetan di Kota Bogor. Dengan tarif yang relatif murah, membuat para masyarakat di Kota Bogor merasa terbantu dengan adanya Biskita, serta dalam koridornya selalu bertambah penumpangnya. Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Kemenhub Tatan Rustandi mengatakan bahwa Biskita Transpak One telah mencapai 77,19%
pada bulan Mei 2022. BIS kita pun sudah mempunyai sosial media yang dapat menyajikan beberapa informasi. Serta jika Anda mempunyai keluhan tentang BIS kita, bisa langsung hubungi @biskita Kota Bogor. Percakapan tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Tria Andina Ramadhani, pamit undur diri dan sampai jumpa.